Sesuai janji, di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler Nitian Jijun dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah semua murid berkumpul di lapangan, barulah Sen Subing melayang di langit. Matanya tertuju pada semua murid di alam pemurnian jiwa. Lalu dia berkata, "Tetua kedua akan membagikan teknik latihan sesuai dengan atribut yang kalian miliki. Sebelum teknik latihan dibagikan, kalian harus bersumpah bahwa kalian tidak boleh memberikan teknik latihan itu kepada siapapun, termasuk keluarga kalian sendiri." Segera para murid di dalam pemurnian jiwa berkata serempak, mereka semua mengerti. Sen Subing memandang Luopan dan berkata, "Semuanya ikuti Luopan dan bersumpahlah." Mendengarkan hal itu, Luopan memutar pedangnya dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit, lalu dia berkata, "Murid ini bersumpah bahwa jika kami memberikan teknik latihan itu kepada siapapun, kami akan dihukum mati." Pada saat berikutnya, Sen King Peng membagikan teknik latihan dan berkata, "Teknik latihan di tangan kalian dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan juga bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas dapat meminta bagian tengah pada kepala divisi." Setelah para murid di alam pemurnian jiwa pergi dengan kegembiraan, Sen King Peng membuka 10 pagoda ruang dan waktu tingkat atas dan 30 tingkatan tinggi. Kemudian lebih dari 4.000 murid di alam jiwa janin tingkat ke-7 hingga tingkat sempurna mereka memasuki pagoda ruang dan waktu dengan penuh semangat. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Xiao dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, "Sampai jumpa 2 tahun lagi." Kedua gadis itu pun tersenyum. Kemudian bersama dengan Jia, Nanggong Rusu, dan Wang Puyu mereka menginjak pedang terbang dan melesat ke pagoda ruang dan waktu di lantai 108. Tan Yun menggunakan langkah Hongmeng dan muncul di sebuah pagoda. Ketika dia berjalan ke dalam, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang. "Tan Yun, aku berharap kamu menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini." Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Dia melihat Sen Subing yang berdiri di langit. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Murid tidak akan mengecewakan kepala." Pada saat yang sama di wilayah lembah di Pisipil, tepatnya di sebuah aula yang megah, Lu Yi yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan melihat Gong Sun Yang Chun. Lu Yi berburu-buru bangkit dan berkata dengan hormat, "Murid memberi hormat pada guru." Mata Gong Sun Yang Chun terlihat muram dan berkata, "Sen Subing mengkhianati divisi Pil dan Tan Yun menghabisi kepala divisi dan tetua divisi Pil gerbang dalam." Hal itu membuat para senior dari divisi Pil marah. Mereka memerintahkan untuk menyingkirkan Sen Subing dan Tan Yun sesegera mungkin. Lu Yi berkata dengan ekspresi serius, "Guru, sekarang Sen Subing dan Tan Yun berada di alam rahasia berjasa dan divisi berjasa dijaga oleh Dan Tai Long. Bagaimana caranya menghabisi mereka?" Gong Sun Yang Chun berkata, "Bahkan jika Sen Subing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia berjasa, kamu harus menghabisi mereka. Ingat, paling lama 1 tahun, para senior ingin mendengar kematian Tan Yun dan Sen Subing. Jika kamu dapat melakukannya, kamu akan dipromosikan menjadi kepala divisi Pil Gerbang Abadi." Lu Yi gembira dan berkata, "Terima kasih guru, aku mengerti." Pada saat yang sama, di wilayah lembah divisi senjata, seorang pria paruh baya dengan tanpa ekspresi melangkah ke dalam aula. Di sana, kepala divisi senjata gerbang abadi yaitu Pang Chang Hai melihat orang itu. Dia hormat dengan panik dan berkata dengan suara gemetar, "Murid memberi hormat pada sesepuh." Orang itu berkata, "Kamu tidak berguna. 2 tetua divisi senjata gerbang abadi telah dihabisi di dalam wilayah lembah divisi senjata dan kamu tidak dapat menemukan orang yang telah menghabisi mereka. Sekarang seorang murid semut dari divisi berjasa telah menghabisi tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam. Jika Tan Yun dan Sen Subing tidak mati, kamu harus membayarnya dengan nyawamu." Begitu selesai berbicara, orang itu langsung menghilang. Pang Chang Hai berkata, "Murid ini mengerti, murid memberi hormat pada sesepuh." Setelah orang itu pergi, Pang Chang Hai berdiri dan berkata, "Tan Yun, kamu bocah sialan. Kamu menghabisi cucuku dan sekarang kamu membuat nyawaku terancam. Aku Pang Chang Hai bersumpah akan menghancurkan Tan Yun menjadi berkeping-keping."
Setelah itu Pang Changhai berkata, "Yao Ying, kemarilah." Ruangan di dalam aula bergetar dan seorang wanita bertopeng hitam pun muncul. Wanita itu menatap Pang Changhai dan dengan hormat berkata, "Tuan, apa yang kamu inginkan?" Pang Changhai berkata, "Kamu carilah cara untuk menghabisi Shen Subing dan juga Tan Yun. Selain itu, kamu pimpin para bawahanmu dan habisi setiap murid divisi berjasa yang kamu lihat." Wanita itu berkata, "Bawahan mengerti." Segera wanita itu menghilang secara tiba-tiba dari aula. Wanita itu bernama Yao Ying barusan adalah pemimpin pasukan kematian milik Pang Changhai. Dan pada saat yang sama, semua orang dari pasukan kematian bukan berasal dari sekte suci Huangpu. Dalam pandangan Pang Changhai, bahkan jika pasukan kematian tertangkap setelah mereka menghabisi Shen Subing dan juga Tan Yun, dirinya akan tetap aman dan tidak akan dicurigai. Di alam rahasia berjasa, tepatnya di pagoda ruangan dan waktu di lantai 108, Tan Yun duduk bersila menggunakan teknik kondensasi Qi Hong Meng. Dia dengan cepat menyerap aura langit dan bumi. Ketika Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi pil gerbang abadi dan berada di dalam gulungan bulan dan bintang, dia telah menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa di tingkat 6. Pada saat ini, Tan Yun bergegas untuk menerobos. Tan Yun segera memulai memurnikan 3 jiwa miliknya. Dalam benak Tan Yun, 3 jiwa di dalam pikirannya masing-masing diselimuti oleh tirai tipis. 5 hari kemudian, tirai tipis itu membentuk seperti cangkang telur. 3 cangkang itu pecah pada saat yang sama dan 3 bayangan mirip dengan Tan Yun akhirnya keluar. Ketiga bayangan itu memasuki kolam spiritualnya. Mereka masuk ke dalam jiwa janin Hong Meng ke-6 yang sedang duduk bersila. Setelah itu Tan Yun mulai memurnikan 7 jiwa miliknya. Seiring berjalannya waktu, 4 tahun telah berlalu. Tiba-tiba rambut Tan Yun beterbangan dan seluruh tubuhnya memancarkan aula alam pemurnian jiwa di tingkatan 6. Dalam sekejap mata, ketika waktu di dalam pagoda telah berlalu 6 tahun lagi, aura kuat terpancar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan ruang di dalam pagoda penuh dengan retakan. Tampaknya Tan Yun telah memasuki alam pemurnian jiwa tingkatan 7. Pada saat ini, Tan Yun belum menempa kembali tubuh tirani Hong Meng-nya. Tan Yun masih menyerap energi spiritual langit dan juga bumi. Tan Yun ingin segera menerobos kembali. Saat ini Tan Yun telah berada di dalam pagoda selama 18 tahun. Tan Yun sedang duduk bersila, dia membuka matanya dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Tiba-tiba aura kuat keluar dari tubuh Tan Yun. Itu membuat ruangan di sekitar pagoda seakan-akan bisa runtuh kapan saja. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Sekarang aku di alam pemurnian jiwa tingkat 8. Tetapi aura milikku sebanding dengan seorang di alam jiwa ilahi di tingkatan pertama. Ketika aku selesai menempa tubuh tirani Hong Meng, seharusnya aku bisa sekuat orang di alam jiwa ilahi di tingkatan 2. Pada awalnya Tan Yun menerobos dari alam pemurnian jiwa tingkat 3 menjadi tingkatan kelima karena dia berada di dalam gulungan bintang dan bulan. Sekarang Tan Yun menerobos dari alam pemurnian jiwa tingkat 5 menjadi tingkatan 8. Tan Yun memiliki kesempatan untuk mengendalikan cairan Hong Meng dan menempa tubuh tirani Hong Meng sebanyak 5 kali. Karena dari alam pemurnian jiwa tingkatan 3 sampai tingkatan 8 itu naik 5 tingkatan. Terakhir kali ketika Tan Yun berada di tanah abadi, tepatnya di jurang pemakaman, Tan Yun telah menempa tubuh tirani Hong Meng menjadi di tahap awal tingkatan 3. Dan sekarang Tan Yun membutuhkan 3 kesempatan dalam menempa tubuh tirani Hong Meng-nya. Maka tubuh tirani Hong Meng akan naik ke tahap menengah tingkatan 3. Setelah selesai menempa kekuatan, pusat dan esensi, maka akan dapat memasuki tahap puncak di tingkat ketiga. Sementara setelah 8 meridian ditempa, maka dapat memasuki tahap awal tingkat keempat dari tubuh tirani Hong Meng-nya. Pada saat ini Tan Yun duduk bersila, memasuki meditasi. Dia masuk ke dalam jantung Hong Meng yang bergantung di dalam kulam spiritual dan memasuki dunia Hong Meng-nya. Tan Yun menatap ke arah cairan Hong Meng. Dia memikirkan rasa sakit saat proses menempa tubuh tirani Hong Meng, lalu Tan Yun berkata, "Kekuatan, aku benar-benar membutuhkan kekuatan." Saat Tan Yun memasuki tahap awal tingkat ketiga tubuh tirani Hong Meng, sekarang dia dapat mengendalikan 20 cairan Hong Meng dalam setiap kesempatan menempa tubuh tirani Hong Meng-nya. Tan Yun akan menggunakan 3 kali kesempatan untuk menempa tubuh tirani Hong Meng-nya. Dalam sekejap, 60 helai cairan Hong Meng seperti 60 naga melayang di dalam kolam spiritualnya. Meskipun 3 jiwa dan 7 jiwa hanya seukuran kepalan tangan, tetapi mereka dapat menyerap cairan Hong Meng dengan cepat.
Tan Yun merasakan sakit yang luar biasa dan wajahnya dipenuhi dengan keringat. Tubuh Tan Yun seperti dihantam sesuatu dengan sangat kuat. Setelah 3 tahun kemudian di dalam pagoda, Tan Yun akhirnya memasuki tahap menengah tingkatan ketiga dari tubuh tirani Hongmeng-nya. Tan Yun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkatan menengah dengan tangan kosongnya. Pada saat ini dia masih memiliki 2 kesempatan dalam mengendalikan cairan Hongmeng untuk menempa tubuh tirani Hongmeng-nya. Tan Yun bermeditasi lagi. Dia datang ke dunia Hongmeng mengendalikan 40 helai cairan Hongmeng yang seperti naga. Segera Tan Yun menghabiskan 2 tahun penuh dengan kesakitan. Saat ini Tan Yun hanya butuh 1 kesempatan untuk mengendalikan cairan Hongmeng-nya. Maka dia akan memasuki tahap puncak tingkatan 3 dari tubuh tirani Hongmeng-nya. Tan Yun hanya perlu dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Kemudian dia akan mendapatkan 1 kesempatan dalam mengendalikan cairan Hongmeng-nya. Baiklah, segitu dulu untuk spoilernya guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.